Kalau masih di AutoNet Max dengan Audi dan gua ada di Singapura Motor Show, kalian pernah kepikiran nggak kenapa Honda Indonesia pilih masukin step wagon daripada Honda Freed baru? Ini adalah Honda Freed generasi terakhir yang diluncurkan di Jepang baru-baru ini, akhirnya datang juga ke Singapura. Dan desainnya sangat-sangat fresh. Kita bahas sedikit soal eksteriornya, interiornya, dan powertrainnya yang kebetulan versi ini menggunakan e-hybrid. Kita bahas dari eksteriornya dulu. Eksteriornya masih seperti Freed yang kalian kenal. Dia bentuknya mengotak, panjangnya sekitar 4,2 sampai 4,3 meter, tapi yang ini dia tampil lebih kekinian, lebih funky, lebih pop culture ibaratnya. Lampunya dia kasih aksen bulat seperti ini, lampu utamanya di bawahnya seperti ini, tapi ininya masih mengotak. Bonetnya agak sedikit lebih panjang ya. Kalau kalian ingat Freed yang pernah masuk Indonesia itu kayak dipotong di sini, dia sedikit lebih mengotak, sedikit lebih panjang. Dan kebetulan yang di sini, yang di Singapura Motor Show ini, dia trimnya HE7, jadi dia trimnya trim paling tinggi. Dia kasih aksen di sini kayak si step wagon yang versi tinggi juga. Jadi sportinya masih terlihat bagus, ditambah ada berapa detail-detail di sini kayak aksen-aksen seperti ini, logo Honda yang birunya yang bikin dia kelihatan lebih cute kalau gue bilang. Kita lihat bagian sampingnya, desainnya seperti tadi gue bilang, dia masih mengotak, tapi ada satu aksen pinter banget yang menurut gue bikin dia jadi menarik. Kalau kalian inget, dia kan pintu baris keduanya itu dia sliding ya, dan selalu ada kayak slot railingnya di bagian belakangnya. Di Honda Freed terbaru ini, slot railingnya itu sama dia disambungin dari belakang sampai ke bagian depan ini jadi kayak aksen tersendiri, dan di satu titik kayak mengaburkan atau menghilangkan si slotnya sendiri itu. Itu pinter banget sih. Dan kalau kita lihat juga ke bagian bawahnya, dia pakai ban 15 inci, 185/65. Agak ketebelan sih kalau menurut gua, pelaknya bisa lebih gedean dikit. Desainnya two-tone dengan model seperti ini, dan kalau biasanya dengan ban-ban dengan profil seperti ini, bantingannya bisa jadi utuh. Dan ciri khas CBU Jepang, ya si Freed ini memang diimpor langsung dari Jepang untuk pasar Singapura. Biasanya ada ini nih, ada kaca lagi untuk ngelihat bagian bawah ke belakangnya ini. Jadi spionnya nggak usah turun, tapi ditambahin kaca seperti ini. Kita lihat bagian belakangnya. Ini bagian belakangnya. Lagi-lagi dia mengotak, sudah pakai shark fin antena. Ke bagian sininya juga masih tampil mengotak. Ini aksen-aksen lampu remnya di belakang tuh lucu ya, jadi mengotak-kotak kayak Honda N-Box atau kayak keicar-keicarnya Honda di Jepang sana. Ini berlanjut potongannya ke sini, bagasinya tentu saja lumayan besar. Oh, kalau kita buka, ini terlihat gede bukaannya, dan di sininya uniknya lagi, di sininya ada kayak semacam cantelan-cantelan untuk buat naro barang. Lanjut ke bagian bagasinya, entah kenapa ya, karena A&M juga ternyata pakai Freed juga yang lama gitu kan. Kita tuh ngerasa bagasi bagian belakang Freed yang generasi pertama itu sedikit lebih lebar atau sedikit lebih luas daripada si Freed generasi terakhir ini. Ini sama-sama porsinya bisa bisa diginiin ya, bisa ditegakkan gitu kan, dari kanan kirinya. Oh seperti ini. Di sini ya bisa kalian taruh, tapi nggak ada sama sekali nggak ada bagasi lagi di bagian bawahnya sini. Samping sininya juga nggak ada apa-apa lagi kecuali di sini buat kayak semacam toolkit saja di sini. Penyimpanannya di bagian belakangnya lumayan minim, kecuali kalian lipat ini jadi rata. Pelipatannya masih sama ya, sama kayak Freed yang lama. Jadi dia dilipat ke depan, ininya masih bisa dilipat seperti ini, dan kursinya akan tumble ke bagian tepian dindingnya. Jadi sini akses kalian masih bisa didapatkan. Tambahan sedikit, ini kalau kita lipat yang sebelah kirinya ini, ke bagian sini ya, kaitannya. Kalian bisa lihat di sini kayak ada semacam ventilasi untuk di sebelah sini. Gue curiganya ini kayak semacam saluran untuk mendinginkan baterainya. Karena berhubung Freed yang kita lihat di Singapura Motor Show ini adalah versi hybrid. Masuk ke dalam interiornya si Freed generasi terbaru. Masih terlihat khas ya, kelapangan sebuah Freed. Apa ya namanya ya, layoutingnya itu masih mengingatkan gue sama Freed generasi sebelumnya. Tuas transmisi ditaruh di sini, pengontrolan AC di sini, parking brake segala macamnya di sini. Di sini juga masih ada cup holder, 12 volt, USB, beberapa tempat penyimpanan lagi, kisi-kisi AC segala macam di tengah sini dan samping sini juga. Di sini juga masih bisa kalian buka. Jadi ada glove box atas bawah, tuh. Ada USB segala macam malah di sini.
Cuman, yang gue cuman kan gitu adalah instrumen panelnya kelihatan cheap, kelihatan murah. Kenapa? Dia layarnya kecil doang di sebelah sini. Sebenarnya mengingatkan gue sedikit sama si Stepwagon, tapi Stepwagon jauh lebih besar. Ini kecil dan dibungkus dengan frame yang gede. Yang di sini kebetulan banyak indikator-indikatornya di sebelah sini, cuman kayak dibikin matte gitu. Jadi kelihatan cheap aja, kurang wah. Tapi baik lagi ya, wajar juga karena mobil ini di Jepang harganya juga nggak mahal-mahal banget. Kalau kalian ingat, Freed generasi pertama yang kita ada di Indonesia, itu rem kakinya atau rem tangannya ada di kaki. Sekarang dia benar-benar rem telunjuk. Jadi cuman di sini ditambah ada brake hold-nya dan tombol ikonnya. Kalau kalian pindah ke bagian sampingnya, tentu saja dia masih ada tombol untuk buka tutup sliding door kanan kirinya di bagian sini. Dan tombolnya benar-benar mirip banget sama generasi-generasi sebelumnya. Di samping sini ada aksen tulisan Freed tuh. Di kanan kirinya ada tulisan seperti itu. Di sini juga semacam bahan soft touch sebelah sininya, tombol-tombol power window segala macamnya, armrest ada sebenarnya kanan kiri. Kalau kalian tanya kenapa ini belang sendiri, kayaknya ini option sih ya buat di Singapura, jadi bisa dibelangin atau ini buat dikasih unjuk bahwa ada pilihan warna yang berbeda. Pengaturan kursi masih bisa kalian tinggiin atau turunin, dan jujur aja tadi sempat gue nyobain Sienta. Si Freed ini posisi duduk pengemudinya jauh lebih enak dibandingin Sienta. Dia jauh lebih, tanda kutip, kerasa lebih sedan dan kerasa lebih selonjor kakinya. Dan sebagai pemakai Freed juga, gue agak mengkomplain sedikit karena Freed yang lama itu dia benar-benar flat banget sampai bawah. Mungkin karena lagi-lagi ini varian hybrid, jadi kayaknya dia taruh baterai di bagian bawah sini, ininya jadi tinggi di bagian tengahnya ini. Dan berbeda dengan si Sienta rivalnya langsung. Kalau Sienta dia juga sama-sama tinggi, tapi dia kayak menyatu sampai ke depan. Kalau dia kayak dicowak lagi di bagian sebelah sini. Oke, sekarang kita masuk ke baris keduanya si Freed generasi terbaru ini. Dan gue langsung kecewa. Kenapa? Satu, varian yang ini yang di Singapura ini bukan varian captain seat. Jadi dia masih pakai band seat. Konfigurasi yang 40-60, bisa dilipat juga. Masih ada armrest segala macamnya. Armrestnya lumayan kokoh ya. Tapi yang bikin kecewa adalah lantainya tinggi banget. Jadi posisi duduk yang sebenarnya legroom kan nggak sampai gimana-gimana banget ya ke Freed ya. Di mobil 4,2-4,3 meter wajar lah. Tapi posisi duduknya di Freed yang lama itu enak. Ini tersupport dengan baik. Kalian nggak ngedingklik duduknya. Versi terbaru ini apakah karena hybrid lantainya jadi tinggi banget sehingga kalian duduknya, kalian lihat nih. Tidak ada support sama sekali untuk bagian paha bagian bawahnya sebelah sini. Jadi duduknya tuh ngedingklik gitu loh tuh. Kayak jongkok gitu kalau dikedepanin nih. Ini kurang ke depan lagi sehingga masih tetap nggak tersupport dengan baik. Padahal ada aksen-aksen di sini, maksudnya kayak tempat penyimpanan buat handphone, charging yang mirip-mirip sama si Stepwagon, kanan kiri bahkan, dan chargingnya juga udah USB-C. Ini convenient banget. Tapi kalau duduknya nggak enak, sayang banget. Lagi-lagi, kalau kalian bandingkan dengan si Sienta rivalnya, Freed ini di baris kedua ini punya double blower yang nggak dipunyai oleh si Sienta. Jadi balik lagi, segala macam faktor kenyamanannya sudah disiapkan, tapi duduknya nggak enak. Gimana menurut kalian? Oke, sekarang gue ada di baris ketiganya si Freed generasi terbaru ini. Kita coba naikin dikit. Posisi duduknya seperti ini ya. Ini masih bisa naik lagi dikit, tegak, tapi ya gue tersiksa. Ini posisi duduk paling mundur. Jadi ini masih bisa dimajuin sedikit lewat sebelah sini. Nah, majunya lumayan banget loh. Ketika kalian majuin sedikit, ya memang legroom di sebelah sananya berkurang, tapi legroom di belakang otomatis jadi lebih baik. Ya, baik lagi ya, karena ini mobil nggak panjang-panjang banget, posisi duduknya seperti ini, gue tinggi 174, headroom tentu saja nggak ada masalah, tapi legroom memang agak terbatas. Untuk mesin, dia pakai powertrain yang sama persis kayak si HR-V Hybrid. Dia pakai 1500 cc DOHC iVTEC 4 silinder dipadu dengan motor listrik. Torque-nya, motor listriknya mencapai 205 Nm, engine-nya sendiri mencapai 127 Nm. Dipadukan dengan eCVT-nya Honda. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya si Honda Freed generasi terbaru ini. Kesimpulannya adalah, ya nggak salah juga sih Honda Indonesia memutuskan membawa Stepwagon duluan daripada ini. Karena menurut hitung-hitungan kita ya di ANM ya, ini kalau dibawa ke Indonesia mungkin harganya bisa mendekati 500 juta dengan spek seperti ini. Tapi balik lagi ya, menurut gua Honda Indonesia juga perlu memikirkan
Alternatif biar ini juga bisa jadi pilihan untuk masyarakat Indonesia. Karena balik lagi, MPV kotak dengan ukuran 4,2-4,3 meter seperti ini, itu cocok banget sebenarnya buat jalanan Indonesia. Karena dia masih mudah dikemudikan, dan dia punya akomodasi dan kepraktisan yang enak banget buat pasar Indonesia. Gimana menurut kalian? Klik komen ya kalau kalian ingin saran tentang si Honda Freed Hybrid terbaru ini. Oke, thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, saran, dan komen ya. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru di Autonet Max. Audi sign off dari Singapura Motor Show 2002.